Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Untuk adik-adik semua, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar ya. Nah, jangan lupa juga mengisi daftar kehadiran di e-learning kalian masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar jalannya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yakni pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kreatif dan juga produktif. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai inovatif. Kira-kira ada yang masih ingat atau tidak ya mengenai pelajaran kita sebelumnya? Baiklah, kita akan mengulas tentang inovatif. Apa itu inovatif? Pengertian dari inovatif. Inovasi dan inovatif merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovatif adalah mengenalkan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi merupakan pengenalan hal-hal baru atau pembaharuan. Inovatif berasal dari kata bahasa Inggris yakni innovative yang artinya sikap menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan inovatif yaitu kemampuan atau keahlian seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, sebagai makhluk yang sempurna dan memiliki akal yang sehat, harus mampu melakukan inovasi atau membuat perubahan dan memberikan sesuatu yang baru. Dengan demikian, manusia yang melakukan perubahan demi sebuah kebaikan merupakan manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Kemudian tujuan dari inovasi. Tujuan dari inovasi yaitu menghasilkan produk baru bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Secara tidak langsung, tujuan inovasi adalah membawa suatu perubahan untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik. Nah, di sini bisa kita ketahui ya, bahwa tujuan dari inovasi itu sangat penting, yakni inovasi itu bertujuan agar kita itu bisa merubah diri kita sendiri atau merubah orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, perubahan tersebut akan memberikan suatu kehidupan yang baru kepada manusia menjadi kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Itulah tujuan dari inovasi. Kemudian dalil tentang perintah inovatif. Perintah inovatif ini terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Melalui Quran Surat Ar-Ra'd ini kita dapat mengetahui bahwa ayat tersebut menjelaskan kalau kita itu harus melakukan perbaikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dan dalam melakukan perbaikan tersebut harus sesuai dengan melihat kemampuan diri sendiri maupun orang lain. Jangan melampaui batas untuk memaksa diri keluar dari kemampuan. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa ayat tersebut itu menunjukkan bahwa kita itu harus melakukan perubahan, entah itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dalam melakukan perubahan itu, jangan sampai perubahan itu melampaui batas kemampuan kita, dan juga jangan sampai perubahan itu dapat merugikan orang lain. Semisalnya kita itu akan membuat perubahan di suatu tempat atau di lingkungan sekolah. Nah, perubahan itu harus sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan.
dan perubahan tersebut juga jangan sampai merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya orang-orang yang ada di sekitar kita itu, perubahan yang kita buat itu bisa merugikan teman-teman sekolah kita, atau perubahan tersebut dapat merugikan warga sekolah, atau perubahan tersebut mungkin bisa merugikan nama madrasah. Jangan sampai hal tersebut terjadi apabila kita itu akan melakukan suatu inovasi. Kemudian ciri-ciri orang yang melakukan inovatif. Yang pertama yaitu challenge status quo atau merubah status. Di sini penjelasannya yaitu kita itu harus mampu merubah status kita atau merubah diri kita yang semula itu kurang memuaskan menjadi lebih memuaskan. Misalnya saat ujian sedang berlangsung, semula kita itu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Kemudian kita itu ada niatan untuk meningkatkan nilai kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan demikian kita itu dapat berpikir apa saja sih hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini, kok bisa nilai kita itu nggak naik, kok bisa nilai kita itu nggak bagus, kok bisa nilai kita itu kurang memuaskan, seperti itu. Nah, dengan kita itu melihat apa yang telah kita lakukan sebelumnya, apa yang telah kita lakukan selama ini, kita bisa mengevaluasi diri bahwa kedepannya kita itu harus melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, meningkatkan belajar, banyak berdoa, kemudian merenungi hal-hal yang telah kita lakukan, sehingga kita akan memperbaiki kedepannya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Curious di sini maksudnya yaitu penasaran. Orang yang inovatif itu selalu penasaran hal-hal yang ada di sekitarnya, dan dia itu ada niatan atau ada rasa ingin merubah suatu keadaan yang ada di sekitarnya itu, yang semula itu keadaannya itu biasa saja atau bahkan banyak buruknya, menjadi keadaan yang lebih baik. Dengan begitu, orang yang inovatif itu dapat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk memperbaiki lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu take a risk. Take a risk di sini maksudnya berani mengambil resiko. Orang yang inovatif itu selalu berani mengambil resiko, meskipun resiko itu membuatnya keluar dari zona nyaman. Resiko tersebut pasti akan membuat dia itu menemukan sesuatu yang baru atau memberikannya tantangan yang baru, yang membuat dia itu harus berani mencoba dan harus berani menanggung kegagalan dari apa yang akan dia coba. Yang berikutnya yaitu commit to learning. Orang yang inovatif itu pasti selalu berusaha untuk mencari pengetahuan secara kontinu atau berkelanjutan, dan juga menyeimbangkan setiap informasi yang terkumpul secara menyelaraskan tindakan. Orang inovatif itu pasti selalu mengumpulkan informasi-informasi yang dia dapatkan. Orang inovatif itu pasti selalu haus akan pengetahuan. Nah, orang yang inovatif itu pasti selalu mencari tahu pengetahuan-pengetahuan di luar dari apa yang sebelumnya dia dapatkan, kemudian dia ingin mengembangkan atau mencari tahu secara lebih pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya didapatkan itu, kemudian menyelaraskannya dan menjadikannya sebuah ide baru untuk perubahan yang lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya yaitu makes new connection. Orang yang inovatif itu pasti mampu untuk menyambungkan atau melihat hubungan dari unsur-unsur yang terputus. Yang selanjutnya yakni persevering. Persevering di sini yaitu bekerja keras dan tekun serta memiliki komitmen terhadap hasil apa yang telah digariskan. Persevering di sini maksudnya orang yang inovatif itu selalu bekerja keras dan juga tekun dan berkomitmen atas hasil apa yang ia capai. Dia itu selalu berkomitmen seperti itu. Mungkin hasilnya memang seperti itu, dan dia itu tidak mudah putus asa, selalu bekerja keras agar hasilnya itu tidak berubah atau mungkin hasilnya itu tidak akan menurun, sehingga apa yang dia lakukan itu akan terus berjalan, tidak akan pernah
putus di tengah jalan. Kemudian, cara membiasakan diri bersikap inovatif. Yang pertama yakni meyakini berinovasi banyak manfaatnya dalam kehidupan. Tentu saja orang yang berinovasi itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Berinovasi itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita karena berinovasi itu kan menciptakan sesuatu yang baru atau memberikan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Tentu saja hal tersebut pasti akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang kedua, meyakini orang yang inovatif akan bermanfaat. Tentu saja, orang yang inovatif itu kan melakukan sesuatu yang baru, melakukan perubahan untuk lingkungan di sekitarnya dan untuk dirinya sendiri. Pasti orang-orang akan menganggap orang yang melakukan inovasi itu sangat bermanfaat untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yakni gemar berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Sudah pasti orang yang inovatif itu akan gemar berlatih demi meningkatkan kemampuannya. Orang yang inovatif itu pasti akan selalu melatih dirinya agar kemampuan yang ada di pikirannya itu meningkat dan menciptakan sesuatu yang baru lagi untuk memperbaiki kehidupan berikutnya agar menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Yang selanjutnya yakni tidak mudah menyerah saat gagal. Orang yang inovatif itu selalu bersikap optimis dan tidak mudah menyerah ketika ia gagal. Ketika ia gagal, pasti dia akan selalu mencoba dan mencobanya lagi sampai dia itu berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kelima yaitu sering menjalin interaksi dengan orang yang sejalan dengannya. Tentu saja orang yang bersikap inovatif itu selalu menjalin hubungan dengan orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya agar pemikiran inovatif yang ada pada dirinya itu dapat berkembang dan memunculkan ide-ide baru. Karena orang yang inovatif bila berkumpul dengan orang yang inovatif itu akan bertukar pikiran dan menghasilkan ide-ide yang baru. Berikutnya, pentingnya akhlak inovatif. Dalam dunia Islam, kita mengenal banyak ulama yang dengan kreatif dan inovatif merintis metodologi untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan pada argumen dan kerangka berpikir para mujtahid. Para ulama merumuskan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Begitupun dengan masalah duniawi, siapa saja dapat menemukan karya atau ciptaan yang baru. Nah, sebenarnya inovatif itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Inovatif itu sudah ada sejak zaman para ulama terdahulu, yakni apabila mereka menemukan suatu hal yang baru dan hal tersebut tidak ada hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian mereka merumuskan sesuatu tersebut melalui pemikiran-pemikiran para ulama terlebih dahulu dan menyimpulkan dari pikiran-pikiran tersebut sehingga menjadi suatu hukum yang baru. Dengan begitu, para ulama terdahulu juga telah melakukan sebuah inovatif demi mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Nah, dengan demikian bisa kita ketahui bahwa kita itu juga harus melakukan sesuatu yang baru atau membuat suatu karya yang baru untuk kebaikan kita di dunia. Kemudian manfaat dari inovatif. Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman hingga karyanya dapat diminati oleh banyak orang. Tentu saja apabila kita itu akan melakukan sebuah inovasi atau membuat sesuatu yang baru itu, kita harus mengikuti perkembangan zaman sehingga apa yang kita buat itu dapat dinikmati oleh banyak orang dan tidak tertinggal dari negara-negara maju lainnya. Yang kedua, yaitu memperoleh hasil yang banyak dari karyanya. Tentu saja orang yang melakukan inovasi atau memberikan sesuatu yang baru itu akan memperoleh hasil yang banyak melalui karya-karyanya tersebut. Dengan begitu, karya-karyanya tersebut itu akan membuat hidupnya menjadi tercukupi, sehingga
karya-karya tersebut itu bermanfaat sekali untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yakni kepuasan batin karena mampu membuat karya yang diminati orang lain. Sudah pasti ya, orang yang melakukan sesuatu yang baru dan hal tersebut itu bermanfaat untuk dirinya dan mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau bermanfaat untuk orang lain, pasti akan ada kepuasan atau kesenangan dalam diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Tentu saja orang yang telah bermanfaat untuk orang lain atau memberikan perubahan yang baik di lingkungannya itu pasti akan disenangi dan memiliki hubungan persaudaraan yang banyak karena merasa orang tersebut itu sangat berarti untuk kebaikan yang ada di lingkungan sekitarnya, begitu. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk dari inovasi. Yang pertama, inovasi itu bisa berupa produk ya. Seperti yang kita lihat, beberapa produk yang telah diinovasi seperti handphone, komputer, laptop, seperti itu. Yang selanjutnya inovasi pada pendidikan. Seperti kita ketahui, beberapa inovasi yang ada di pendidikan sudah beberapa kali dilakukan, yakni melalui kurikulum pendidikan yang sebelumnya dari KTSP berubah menjadi kurikulum 2013, seperti itu ya, selalu melakukan inovasi. Yang selanjutnya pelayanan publik dan informasi. Nah, ini sudah pasti juga selalu dilakukan inovasi. Pelayanan publik terutama semula kita itu hanya melakukan pelayanan publik secara offline seperti di rumah sakit, kita itu bisa mendaftar secara offline, tapi sekarang kita bisa mendaftar pelayanan yang ada di rumah sakit itu secara online. Begitu juga dengan pelayanan seperti kendaraan umum gitu, kita juga bisa melakukannya dengan online. Selain pelayanan publik yaitu informasi yang setiap jam, menit, maupun detiknya selalu ada pembaharuan. Kemudian inovasi teknologi, sudah pasti ya dari dulu kita ketahui bahwa teknologi ini merupakan hal yang selalu berinovasi. Yang terakhir yakni inovasi kebudayaan. Nah, budaya juga perlu diinovasi agar tidak tertinggal dengan negara lain. Selanjutnya, perilaku orang yang bersikap inovatif. Yang pertama, suka menerima tantangan. Tentu saja, orang yang memiliki sifat inovatif itu selalu menerima tantangan dan tidak mudah menyerah. Yang selanjutnya, banyak ide dan pandai mencari solusi. Orang yang inovatif itu karena banyak menjalin hubungan dengan orang-orang yang sesamanya itu, maka dia akan memiliki banyak ide dan juga pandai mencari solusi atas masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian yang selanjutnya dapat menginspirasi orang lain. Tentu saja orang yang bersifat inovatif atau memberikan perubahan yang baik atau memberikan sesuatu yang baru itu pasti akan menginspirasi banyak orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitar itu pasti akan berpikiran, oh iya, kita itu harus bersikap inovatif agar kita itu dapat bermanfaat untuk orang lain dan memberikan sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu suka bergaul dengan orang sesamanya. Tentu saja orang yang inovatif itu akan suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki banyak karya atau memiliki ide-ide baru untuk merubah atau memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dari kalian semua, dan saya mohon maaf apabila selama ini memiliki banyak kekurangan dalam menyampaikan karena ilmu saya juga terbatas, dan semoga pembelajaran yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua.
Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan selanjutnya. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar di video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.